sambil makan aja ngobrol-ngobrol santai. Iya, memang enak nih sama makan. Mau tanya, kan kalau anak-anak tiap sakit kan, Iya. kenapa selalu orang tua bilang kebanyakan minum es, padahal sakitnya beda? Ya. Coba dari segi pandangan dari kesehatan. Mana adanya lagi minumnya? Iya, supaya kau minum es berdiam. Kau kan butuh es. Kayak tadi kau baru nanya masalah es kan? Ya, coba. Misalnya ini kan sakit anaknya lidahnya tadi, terus kata mamanya, iya tadi dia minum es dok, tadi dia minum ini dok. Nah, kenapa lah bisa es yang disalahkan? Jadi gini, es itu lebih dikaitkan sama orang dulu, sama gampang terserang penyakit, batuk, ya, batuk, pilek. Nah, apalagi dengan cuaca dingin, sering dikaitkan itu tuh. Makanya es itu jadi biang apanya lah, kambing hitamnya. Tapi memang iya, memang pada dasarnya kalau kita minum es, bagian tenggorokan kita atau biasa disebut kalau bahasa medisnya tonsil, Nah, dia kering, membuat tonsil menjadi kering. Lo kok bisa gitu kan? Padahal kita minum air juga, ya bedakan ya air dengan es ya, itu udah komposisinya sudah berbeda ya. Jadi es itu membuat dia jadi kering, nah, sehingga nanti kuman ini maksudnya ya organ-organisme yang kecil-kecil itu gampang lebih lengket ke situ. Jadi anak itu gampang lebih sakit. Nah, sebenarnya nggak salah juga sih orang dulu. Nah, dibilang kayak gitu supaya anaknya itu tidak melakukan hal yang sama. Nah, tapi cuma salahnya satu, kadang dibarengi dengan marah-marah. Jadi anak-anak ini jadi takut. Kadang bahkan lebih parahnya nggak mau mendengarkan. Coba dikasih dengan pendekatan yang lebih mudah, maksudnya pendekatan yang lebih relevan, mungkin anak-anak ini bisa mau. Coba kita bilang misalnya, boleh makan es, tapi lagi sakit, jadi jangan dulu ya. Sebenarnya sakit itu suatu hal yang wajar. Kenapa? Karena nanti anak itu akan menjadi lebih kuat. Kenapa? Kalau kita sakit itu akan ada dalam memori dalam tubuh kita bahwasanya oh ini pernah dulu nih. Nah, itu hebatnya badan kita. Jadi kita akan badan kita akan lebih waspada jika ada kejadian yang sama. Tapi kalau orang dia nggak pernah sakit, tiba-tiba sakit, ajab lah. Ya kan banyak orang yang itu tiba-tiba sakitnya kok parah gitu kan. Terus tiba-tiba dia disalahi es. Kok kebanyakan minum es, jangan minum es. Iya, itu tadi. Dari nenek moyang kita itu udah. Coba dari dulu udah ada handphone, pasti handphone yang disalahkan. Handphone kan baru-baru ini. Nah, kebanyakan main game. Ya betul. Ya. Kalau dulu nggak ada itu, jadi dibilang es. Nah, sekarang sudah bertambahlah kosakata orang tua. Sama handphone yang disalahkan. Pokoknya harus ada kambing hitam, ya, selalu itu. Nah, udah macam jadi kebiasaan kita ya, bermasyarakat. Selalu ada jadi kambing hitam. Kadang pun ada juga orang yang jatuh kan. Itulah kau, kebanyakan kebanyakan main-main. Nanti tiba-tiba, mak sakit aku mak, sakit kepalaku, banyak minum es kau. Nah, iya itu harus ada kambing hitam. Nah, bukannya kalau misalnya anak sakit bukan langsung diobati, tapi harus mencari kambing hitam dulu baru diobati. Nah, jadi itu suatu sifat yang salah. Ya kalau sudah tahu sakit ya macam mana, ya sudah sakit ya diobati, jangan dikambing hitamkan lagi yang lain. Gitu. Memang sebenarnya etnis kita di Indonesia ini bagus ya. Maksudnya orang kecelakaan nggak mati, syukur aja kan. Ada syukurnya. Syukur nggak mati. Syukur nggak mati. Padahal udah berdarah ya Pak. Jadi kita orangnya sifatnya lebih banyak bersyukur. Kau pernah nangani pasien yang aneh gitu? Aneh. Dalam artian kayak dia jatuh parah tapi dia nggak ngerasakan sakit gitu, pernah? Pernah. Dari mana kita tahu pasien ini dia merasa? Iya, misalnya dia jatuh kan, jatuh dari pohon atau ketabrak mobil atau keserempet kereta api, tiba-tiba dia nggak kenapa dibawa ke IGD gitu. Pernah. Pasiennya syok. Jadi diam aja gitu kayak mati rasa gitu. Diam. Ada di kedokteran itu namanya pemeriksaan rangsangan nyeri ya. Jadi pasiennya itu dia biasa habis kecelakaan
jika kita panggil pak, dia nggak nyahut. Nah, jadi ya harus diberikan rangsangan. Bahwasanya aduh, dia pokoknya harus memberikan rangsangan. Itu biasanya pada orang-orang dengan gangguan atau kelainan-kelainan saraf, misalnya otak, orang-orang yang kena tabrakan bocor kepalanya, itu dia wajib diberi rangsangan nyeri. Kita untuk menilai apakah respon dari yang rasa sakit yang kita kasih itu masuk nggak ke otak dia. Nah, itu logikanya. Terus ada lagi tuh yang main-main yang alat-alat yang dipijat terus naik, ada yang kayak tabung-tabung gitu, merah, hijau. Nanti kalau dipencet gitu untuk ngetes rangsangannya itu ada itu 3 warna gitu loh. Ada dia kan kok dipencet itu atau ditiup atau apa naik lah warna bola-bola. Oh, itu udah beda. Itu ganti. Ini kan kita masih cerita rangsangan nyeri. Itu beda lagi tuh. Beda. Diimbus ya maksudnya. Atau aku ada tuh pernah aku tengok dia kayak di film-film tuh kan. Naik kata gitu kan. Kalau naik dia ada stabil lah itu dia. Beda tuh. Sekarang gini. Kalau namanya alat itu suatu alat diciptakan itu dipakai untuk fungsinya masing-masing. Misal ya mungkin saja yang kau bilang yang untuk pakai alat-alat yang pegang tangan itu sekarang gini, itu dia menggunakan mulut atau pakai tangan. Ada yang pakai mulut, ada yang pakai tangan. Kalau yang pakai mulut itu pemeriksaannya itu lain. Yang pakai tangan mungkin yang maksudnya itu adalah pemeriksaan kekuatan otot. Otot tuh ya. Nah, tapi biasanya itu jarang karena sekarang itu pemeriksaan otot itu udah bisa dilakukan langsung oleh dokternya, nggak perlu pakai alat. Pemeriksaan kekuatan otot. Ya suruh aja pasiennya, lawan pak tangan saya. Kalau bisa dilawannya berarti poinnya bagus. Nah, langsung pakai poin. Nah, tapi kalau misalnya dia nggak bisa lawan, ganti. Nah, jangan tangan kita sebagai pemberatnya. Coba angkat pak, biarkan gravitasi yang melawan. Gravitasi aja dia nggak bisa melawan. Berarti tekanan kekuatan ototnya berarti sudah berkurang kan? Atau mungkin dia hanya nyeret aja tangan. Nah, berarti dia kekuatannya udah sangat lemah. Jangankan nyeret, untuk menggerakkan gini aja nggak bisa lagi. Nah, itu berarti kekuatannya sudah hilang. Lanjutkan yang tadi ya, pasiennya itu tadi shock. Sudah kami kasih rangsangan nyeri, kami cubit di dadanya, yang paling sakit kan di sini ya, ulu hati ya, atau tulang tengah ini, sternum ya, dikasih. Itu sakit. Atau ini kepalanya, jidatnya, atau ini kuku, itu sakit. Tapi dia nggak ada rangsangan, dia diam aja. Dia nengok kami pun nggak, dia cuma nengok ke atas. Ya udah, karena kami kira dia mungkin ada gangguan dari rangsangan respon antara rasa nyeri ke otaknya, ya langsung aja masukkan infus. Nah, supaya obat-obatan gampang masuk. Untuk dilakukan pemeriksaan foto, ya kan, mau ditengok. Rupanya sebelum difoto, ini kurang setengah jam, dia udah sadar. Dia udah manggil, mana anak saya katanya. Oh, ada tuh pasien kok gitu? Iya, rupanya dia naik kereta. Rupanya karena buru-buru untuk mengelakkan memotong mobil, rupanya pas memotong ada lagi mobil, dia mengelakkan, jadi rupanya terhantam di pinggir jalan. Ya udah, dia nggak sadar, shock dia. Yang dipikirkannya anaknya. Ya udah, rupanya dia sadar, ya cari anaknya. Kami cek pemeriksaan kan, tensi, refleks mata, korneanya bagus, dan di kupingnya nggak ada keluar darah, tenggorokannya pun nggak ada masalah, pernapasan bagus, lancar. Ya udah, dia pun nggak mau dirawat inap, dia mau pulang. Ya udah, kami cabut lagi lah infusnya kan. Ya udah, ya itu ya beberapanya itu kasus aneh ya, padahal dia udah dikasih rangsangannya kok tiba-tiba kok nggak terasa gitu. Nah itu banyak terjadi ya, sering. Terus kau nih sebagai dokter pernah nggak kayak masuk ruang operasi terus ngoperasi pasien yang udah dibilang udah nggak utuh lah gitu, pernah? Udah nggak utuhnya maksudnya gimana? Dalam artian kayak tangannya hilang, kakinya hilang gitu? Iya, organ-organnya sebagian hilang tapi nyawanya ada gitu. Ini dia datangnya memang udah hilang atau dia datang untuk dihilangkan, dia amputasi? Konteksnya dia kecelakaan gitu tuh, gitu kan, soal tangannya hilang nih, tapi dia ada. Pernah nggak kau ngalamin pasien kayak gitu selama kau kuliah atau udah ini ke rumah sakit gitu? Kami kalau di kuliah nggak ada namanya kami terjun ke lapangan. Dulu ada namanya program pendidikan setelah selesai pendidikan kedokteran, SKS, sarjana kedokteran. Itu koas namanya biasa ya, koas atau
pokoknya itulah yang paling pokoknya sering dibilang orang itu namanya koas. Kalau ada bahasa lain terserah lah di pendidikannya masing-masing ya kan. Ada sih, tapi bukan kami yang melakukan tindakannya, kami cuma memperhatikan. Tapi pas saya waktu ada kegiatan wajib dari pemerintah, kami harus berbakti pada negara 1 tahun lah kita bilang, atau biasa intensif. Itu kami kerja sama pemerintah lah kita bilang ya. Nah, bahwasanya kami harus mengabdi atas ilmu-ilmu kami. Nanti kami milih yang tempatnya, kami yang milih di mana penempatannya. Ya udah, jadi itu nggak dapat pula saya kayak gitu. Kalau misalnya dia datang untuk mengamputasi ada, tapi kalau datang dengan keadaan udah mulai hilang nggak pernah dapat. Tapi kawan sering dapat. Ya, tapi terus, waktu insi koas dapat, tapi bukan kami yang ikut membantu, kami hanya untuk melihat aja. Terus pernah nggak kau ini nengok korban tuh kayak rasa mual, muntah gitu, pernah nggak selama pendidikan atau internship yang kau sebut tadi? Misalnya kan datang korban nih kan, tiba-tiba kayak perut kau udah mual, udah ini kayak alah, aduh, gitu-gitulah. Oh, jadi gini. Pernah nggak gitu? Kayaknya seru tuh. Pernah, tapi itu atau teman-temanmu gitu ada? Banyak lah, tapi bukan pasien yang kayak tadi itu lepas-lepas itu enggak. Saya paling nggak tahan kalau nengok ibu melahirkan. Itu dia skala, kalau kita bilang skala nyeri ya. Itu orang yang tadi itu yang lepas itu dia udah dibius, dia nggak akan teriak, rasa nyerinya sudah hilang, jadi dia nggak akan teriak. Ya apa yang pun kita lakukan dia nggak akan terasa. Jadi kita nggak akan merasakan apa yang dirasakan pasien dari lewat suaranya. Tapi coba ibu hamil melahirkan, mana ada dibius? Ya. Nggak ada dibius. Apalagi dia kelahiran pertama. Ya, belum pernah dia melahirkan. Itu ngeri ya. Bahkan suaminya kadang ada yang nggak tahan. Saya pun nggak tahan. Makanya saya salut sama bidan-bidan itu, orang itu sanggup. Ya, kalau saya jujur nggak tahan saya. Apalagi dia teriak, lemas saya. Tapi kalau ditanya tahan nggak sih? Tahan, cuma mulai terotak, lemas. Cuma dipaksakan aja, macam mana? Namanya tuntutan pekerjaan. Tapi kalau yang lain kayak misalnya ini lepas, ini tengkorak truk, ya itu udah biasa, nggak mual. Tapi ada beberapa kawan. Berarti nengok tengkorak gitu. Jangan gini aja. Kasusnya gini. Naas ya abang ini, bapak ini dia nggak tahu kayak mana ceritanya, dia kena lindas helmnya, helm LTD kena tabrak truk. Udah kayak mana helm LTD itu remuk, kepala dia pedal. Udah kami lepaskanlah helmnya. Udah keluar ngocor otaknya. Biasa aja macam mana. Itu kejadiannya di rumah sakit kepolisian ya. Udah lama. Jadi kami karena dia itu kejadian kecelakaan, jadi harus dibawa ke sana. Jadi sekarang itu kalau misalnya ada korban-korban yang dia itu kecelakaan ya, yang butuh tindakan-tindakan yang visum, itu kalau di Medan ya, apalagi di Medan itu dia langsung ke sentralnya, langsung ke rumah sakit Bayangkara, itu di situ semua itu. Dan saya pun salut sih sama mereka ya, karena di sana kami itu 24 jam, jadi jam berapapun korban itu tetap akan dilakukan pemeriksaan langsung. Tapi ya namanya prosedur ya pasti ada waktu. Ya paling tidak 2 kali 24 jam. Itu paling lama itu. Itu pemeriksaannya, kecuali keluar hasil. Hasil dari dokter, hasil visumnya, itu mungkin bisa lebih 2 kali. Tapi pemeriksaannya akan tetap dilakukan 2 kali 24 jam. Kenapa kok harus segitu? Karena takutnya nanti organ-organnya membusuk. Kalau udah busuk ya gimana mau nilai, mana bisa. Jadi harus langsung. Tapi nanti hasilnya belakangan. Berarti disitulah pasien-pasien yang sakaratul maut tuh ya. Pernah waktu kan? Sakaratul maut beda, kalau udah dimasuk ke Bayangkara itu ya pasti udah mati lah. Yang tadi tuh ke ruang mayat ya udah mati. Namanya ruang mayat, kecuali yang pasien-pasien sakaratul maut itu biasa di IGD. Pernah kok gitu? Banyak pasien sakaratul maut. Pasien yang meninggal sebelum sampai dan keluarganya mengira dia hanya pingsan, ada. Ada gitu? Ada. Itu ya yang paling berat ya. Cuma saya pun sampai sekarang bingung. Kayak mana caranya supaya menjelaskan kepada pihak keluarga
bahwasannya pasien ini memang bukan di sini meninggal. Oh, udah meninggal dalam perjalanan. Dia memang dalam perjalanan sudah tidak memiliki nyawa lagi, terlambat. Nah, itu kadang menjadi pro dan kontra ya. Kalau kita langsung bilang, keluarga merasa kecewa. Tapi kalau kita tidak lakukan tindakan awal, itu kita kalau misalnya kita tidak lakukan, keluarga merasa bahwasannya loh ini kok nggak diapa-apai gitu. Tapi kalau misalnya kita melakukan tindakan, kita apa ini RJP, itu sebenarnya kita sudah kehilangan banyak resource. Maksudnya resource itu ya ambu itu kan sekali pakai, untuk apanya kan sekali pakai, untuk nasal kawin itu kan sekali pakai, mana boleh dipakai untuk orang lagi. Jadi kan kita menghabiskan resource. Iya. Jadi solusinya kayak mana tuh misal tiba-tiba ada pasien yang udah hilang nyawanya, bukan di rumah sakit tapi di jalan, gimana kau jelaskan ke keluarga korban gitu? Kalau dari saya pribadi ya, yang sebenarnya yang paling penting itu empati ya. Nah, udah kita tetap lakukan pemeriksaan. Yang namanya pasien datang itu ke kita itu tetap kita harus langsung melakukan 3 hal. Kalau saya dulu kalau pelatihan saya, kalau pasien kehilangan kesadaran, saya langsung melakukan 3 hal. Pertama, saya pasang oksigen, itu wajib. Kedua, cek IV line untuk melakukan masuk infus. Pasien langsung dicek kesadarannya, ini kira-kira kenapa. Nah, tapi yang paling penting sebelum melakukan infus, pasang dulu oksigen, langsung cek kesadarannya. Yang paling sering itu biasa kalau dokter ini kan cek refleks kornea. Nah, refleks yang di center itu kan? Refleks kornea dan refleks pupil namanya. Ya, yang di center pakai. Kalau pupil itu dia ya namanya bola mata kita kan ada itu buka. Iya, iya. Nah, itu pupil. Ada namanya refleks kornea. Pernah nggak mau ditumbuh orang gini, tutup mata gitu? Iya, itu refleks kornea. Nah, untuk pasien ini ya kita ambil kapas, kita cek. Kalau misalnya dia tidak tertutup, itu menandakan sudah tidak ada lagi respon antara saraf di ujung-ujung dengan saraf yang di pusat. Logikanya apa? Berarti dia sudah tidak ada di tempat, sudah tidak di situ lagi jiwanya pasien itu. Jadi kalau ada pertanyaan, bisa nggak kira-kira pasien itu udah kayak gitu hidup lagi? Bisa saja. Kalau menurut saya itu wallahu alam ya, karena kalau dari segi buku logikanya seharusnya tidak bisa. Kenapa? Karena saat sebenarnya maksudnya bukan nggak ada namanya penjelasannya itu mati. Kalau di bahasa agamanya mati suri ya, itu sebenarnya di buku ada juga mati suri, tapi sebutannya bukan mati suri. Dia itu adalah matinya itu adalah keadaan tanda-tanda vitalnya itu sudah tidak ada, tapi jika dilakukan pemeriksaan lebih dalam, dia sebenarnya masih ada. Makanya ada orang yang sudah mati gitu tiba-tiba, bisa dibangun lagi nih kawan ini, gitu kan. Dia itu sebenarnya ada pemeriksaan bahwasanya dia itu sebenarnya masih hidup nih kawan ini. Coba tiba-tiba itulah dipaksa lagi organ-organnya untuk aktif kembali. Nah, tapi kalau misalnya dia mati sesungguhnya, itu dia organ-organ itu akan mati, tidak melakukan itu. Yang paling penting itu organ itu adalah jantung, paru, otak. Oh, tiga komponen itu ya? 3 komponen itu. Jadi kalau udah satu rusak, pasti yang luar lagi nyusul. Nah, dia ini yang paling apa? Kalau mata hilang, orang masih bisa hidup. Kuping hilang masih bisa hidup. Tangan diamputasi masih bisa hidup. Kaki diamputasi masih hidup. Tapi coba jantung hilang, nggak bisa, orang nggak akan hidup. Tapi ada yang pakai mesin kayak itu, mana-mana bawa mesin itu alat ventilator. Yang mana? Alat pacu jantung. Alat pacu jantung maksudnya yang mana nih? Pacemaker. Nah, itu kan alat pacu jantung itu kan yang diletakkan sini supaya kelistrikan jantungnya kan tetap bagus. Ya. Nah, supaya apa? Supaya jantungnya tetap memompa kan. Ya. Nah, yang dipakai orang-orang itu, ini aja lah, parunya rusak. Sistem saraf pusatnya, otaknya. Orang-orang yang udah rusak itu dia harus pakai ventilator itu. Kenapa? Nggak ada lagi yang menyuruh paru-paru untuk berkembang kempis. Iya. Jadi terpaksa dia harus pakai mesin. Logikanya dia nggak bisa hidup lagi. Orang-orang yang sudah mati batang otak itu secara medis itu dia dianggap sudah mati. Tapi kebanyakan orang di rumah sakit percaya aja itu bisa hidup kan? Sebenarnya bukan di rumah sakit, di Indonesia. Di Indonesia ini kan. Di Indonesia ini tidak ada yang namanya eutanasia. Eutanasia itu apa? Eutanasia itu dia itu adalah kita itu kalau bahasa bagusnya supaya lebih mudah dipahami adalah mati secara tenang. Pasiennya itu dimatikan secara tenang.
sebenarnya bukan itu sih maksudnya. Maksudnya di Indonesia ini belum ada peraturan yang mengatakan bahwasanya orang yang mati batang otak itu mati gitu. Dia harus mati semua di Indonesia ini, harus baru dibilang mati. Iya, betul. Nah, tapi kalau di luar negeri orang-orang yang mati batang otak itu sudah langsung disodorkan, langsung organnya mau didonorkan tidak. Ada juga gitu. Nah, itu di luar negeri itu gitu. Di mana itu paling terutama biasa di negeri barat lah, bagian barat. Oh, di sini belum ada ya? Belum, ya. Di sini ya kayak mana dia mati dikuburkan dia harus lengkap organnya. Padahal kalau kita berpikir organ-organ itu kan kalau misalnya bisa dipakai sebenarnya bisa diberikan kepada orang yang lain. Kalau saya sih harapan saya kalau bisa ya. Tapi kadang keluarga kita ini nggak setuju. Yang paling banyak nggak setuju itu keluarga. Di Indonesia ini paling banyak itu peran keluarga ya. Yang mau menikah itu kamu, tapi kamu harus dapat persetujuan keluarga. Padahal kamu sudah terhitung deh dewasa. Di Indonesia ini pokoknya sedikit harus ada keluarga. Ya. Jadi kalau kamu mau donorkan organ, kamu udah setuju nih. Keluarga kamu nggak setuju, nggak sah. Itu hebatnya di sini. Saya pun nggak ngerti kemana alurnya itu kok bisa itu. Padahal udah ada tanda-tanda udah segala macam bisa nggak sah. Nggak ngerti. Ya. Nah jadi kalau di luar negeri itu kalau sudah mati batang otak, orang itu akan disodorkan. Apa yang mau didonorkan apa? Itu organnya masih fresh. Karena dia nggak mati, yang mati cuma ini. Batang otak itu jembatan antara otak dan seluruh organ. Adanya otaknya bagus, tapi jembatannya rusak, jadi nggak nyambung. Jadi orangnya mati. Nggak sinkron, mati dia. Jadi macam mana? Ini masih segar semua, jantungnya masih segar, paru-parunya masih segar. Ginjal itu 2 tuh segar. Jadi bisa didonorkan ke orang yang membutuhkan. Tapi kalau di Indonesia belum ada namanya itu. Jadi kalau bisa pakai ventilator 2 bulan dipasang ventilator. Kok ngomong-ngomong tentang ginjal gitu? Coba ya, ginjal. Orang bisa hidup 1 ginjal? Bisa. Cepat lelah? Bukan gitu konsepnya. Jadi kadang orang bilang kan, ginjal kok 1, pasti cepat kali kok capek. Nah, itu banyak nonton sinetron. Ya, banyak nonton sinetron. Tapi memang kayak gitu nggak atau gimana? Saya paling ingat itu sinetron itu yang ginjal 1, Celana Bulu Jin namanya itu. Itu anak mudanya itu dipotong ginjalnya sebelah diculik. Jadi anak mudanya lari situ langsung sesak. Sebenarnya bukan gitu konsepnya. Konsepnya begini. Kita udah terbiasa hidup dengan 2 ginjal. Tunggu dulu sebelum ke ginjal. Fungsi ginjal itu apa bagi manusia tuh? Biar yang lain ngerti juga kan. Kenapa bisa 1 ginjal nih ini, 1 ginjal nih kayak aduh mudah lelah lah, mudah ini. Ginjal itu sebagai ekskresi. Ekskresi apa? Racun-racun di tubuh. Dia juga sebagai untuk yang mengkontrol tekanan darah kita bisa. Bukannya jantung. Jantung itu 3 itu yang penentunya. Tekanan darah. Tekanannya kan tekanan jantung. Makin kuat tekanannya, makin tinggi lah kan tekanan jantung kan. Oke. Baru frekuensi dari detakannya. Kalau makin cepat, nah, kan berpengaruh juga itu dengan tekanan darah. Satu lagi ada namanya volume. Nah, volume darah. Jadi kalau volumenya tinggi, jadi macam mana? Kan mengubah tekanan darah juga tuh. Nah, yang bisa mengkontrol volume di dalam darah itu ginjal. Karena dia yang membuangnya. Berarti kalau 1 ginjal tuh? Ya makin berat lah kerjanya. Ya kita lebih gampang capek. Sesak. Sesak bukan capek. Capek itu dia lebih didekatkan sesaknya itu. Makanya orang-orang yang dengan hidup dengan ginjal 1, dia ya namanya proses yang dulu 2 pipa nih membuang sampahnya. Sekarang 1 pipa. Jadi macam mana? Ya sampahnya masih banyak lah. Ya orangnya gampang sesak. Ada yang harus dibuang. Makanya orang yang sakit ginjal itu bawaannya sesak. Kenapa? Semua yang harus dibuang itu tetap tertinggal di dalam darahnya. Makanya bawaannya sesak. Oksigen itu susah untuk ditangkap. Karena dia terlalu banyak kotoran. Ada sih namanya. Solusinya cuci darah. Makanya harus orang yang sakit ginjal itu cuci darah. Dan minumnya dijatah. Iyalah, orang ginjalnya rusak kayak mana membuangnya. Kalau terlalu banyak minum nanti gembung. Jadi minumnya harus dijatah, ya. Nah, itu sekilas tentang ginjal.
kok nggak jenuh gitu ngadepin pasien-pasien yang aneh dalam artian kayak Enggak, ini anehnya dalam bentuk apa? iya kayak ih, datang nih nanti apanya luka dalam terus tiba-tiba hilang lah ininya hidungnya Oh, sekarang terus gini, segala sekarang segala gini aja. macam kan aneh itu menurut pandangan awam kan Iya aneh. nggak dokter tuh kayak nggak mual gitu nengok-nengok kayak gitu nggak stres gitu Sebenarnya gini ya itu. Ala bisa karena biasa. ah Nah, gimana iya, ala bisa karena biasa. Kenapa pendidikan dalam bidang nggak usah kedokteran lah, kesehatan itu kok bisa lama-lama? Sebenarnya yang butuh itu adalah experience-nya. Nah, kenapa harus experience? Karena kejadian di lapangan itu banyak faktor, multifaktor yang berpengaruh di dalamnya. Sama kayak kita belajar matematika. Saya tanya kembali sekarang, apa yang kamu pelajari dulu dipakai nggak sekarang? kalau matematika sih Kepake ya. Fisika kepake kepake. semua ilmu yang dipelajari di sekolah tuh kepake Iya, untuk yang hal basic itu terpakai. Ada beberapa hal yang nggak kita pakai. Yang paling saya ingat itu adalah dulu pernah ada soal. Itu masalah peluru. Kita menghitung kecepatan peluru untuk apa? mungkin tuh jadi teroris anjir Untuk teroris. Nah, kecepatan peluru kita belajar loh. Nah, kita belajar tekanan. Ada namanya di dalam fluida. Kita belajar loh. Nah, apakah kita pakai? Sebenarnya dipakai. Ada masanya itu akan dipakai. Nah, sama dengan orang kesehatan ini, itu yang dibutuhkan itu ilmunya butuh, pengalamannya juga butuh. Kenapa? Ilmu yang sudah kita pelajari itu kita harus praktekkan di lapangan supaya kita ingat terus. Kalau hanya dibaca, itu kita akan lupa kalau misalnya kita tidak akan ingat-ingat kembali. Nah, makanya ya, pertama kali nengok, mual tuh pertama mual, bukan mual, terotak. Pertama kali aku nengok terotak, nggak bisa tidur. Cuman ini, nah, nengok lagi, nggak bisa lagi. Lama-lama terbiasa. Nah, sama dengan kalian lah kan, jurusan apa? Desain. Kalau saya disuruh mendesain, saya mual ini. Tapi kalau kau nengok desain, ini nggak pas, ya nggak? Ya betul. Nah, langsung nampak kau mana yang seharusnya lebih bagus daripada yang saat ini kan? Ya betul. Sama kayak kami, kalau kami merasakan ini nggak bagus, nah, ini harus diperbaiki. Nah, sama, berarti kau orang yang berpengalaman dalam bidangmu. Nah, makanya pendidikan itu bukan hal yang sebentar, itu butuh waktu proses yang lama. Makanya masa-masa COVID ini banyak dokter yang meninggal. Kita kerugian itu namanya. Kita rugi karena yang meninggal itu dokter spesialis loh. Untuk menempuh pendidikan spesialis itu berat, panjang. Mereka sampai tua dulu. Iya. Spesialis gitu. Nah, karena butuh proses yang lama. Ada loh memang ada yang sudah masih muda tapi dia sudah spesialis. Tapi berapa orang? Itu nggak bisa. Satu dari sekian lah. Nah, penduduk Indonesia itu banyak. Dokternya sedikit. Yang kalian tengok, tapi banyaknya alumni dokter. Sekarang pertanyaannya begini, mereka itu kuliah kedokteran, bukan dokter. Kalau mau jadi dokter itu kita harus lulus ujian. Oh ada lagi. Kita harus lulus ujian. Kalau namanya pendidikan dokter dia belum bisa dibilang dokter. Masih sarjana kedokteran. Masih sarjana kedokteran. Itu belum bisa megang-megang pasien atau apa segala macam. Kalau menurut saya belum boleh. Kenapa? Karena mereka masih belum terlatih. Nah, tapi ikut membantu di lapangan asisten untuk supaya terlatih boleh. Kenapa nggak boleh? Nah, kalau misalnya dia nggak berlatih, kapan pandainya? Nah, itu gunanya namanya asisten, kan asisten. Nah, jadi dia harus ikut di dalam itu supaya dia terlatih, supaya nanti dia pada saat intensif terjun ke lapangan bekerja dengan pemerintah, dia sudah paham apa yang sudah dikerjakannya dulu. Oh ini dulu yang saya kerjakan ini. Oh ini dulu yang saya ini, ingat kali saya ini. Nah, jangan nanti pas sudah selesai pendidikan sarjana kedokteran langsung kerja pemerintah. Ada gitu? Mana tahu, ini kan dugaan. Kalau misalnya nggak ada koas, ini apa ya? Di buku kok nggak ada? Waduh, berarti belum dibacanya bukunya. Karena gini, manusia itu ada keterbatasan. Nggak bisa kita semua masukkan ke dalam ini. Pasti akan ada yang masuk dari buku, ada yang kita lihat, ada yang kita dengar. Ya, jadi ada yang kita baca, ada yang kita dengar,
ada yang kita lihat, ada yang kita lakukan. Jadi yang paling meningkat itu macam piramida ya. Jadi yang paling yang akan diingat 90% dalam otak kita itu apabila kita melakukan. Nah, jadi kalau kita membaca itu kemungkinan bisa hilang, 40-50% itu akan hilang. Kalau kita dengar audiovisual, apa tuh kita lihat, itu juga bisa hilang 60-70%, bahkan ada 70-80%. Tapi yang 90% kita nggak akan lupa adalah jika kita lakukan, duit. Nah, kita kerjakan, oh iya, kita bisa koreksi. Ini tadi salah ini lah. Oh ini tadi salah. Nah, jadi kedepannya jangan diulangi lagi kesalahan itu. Tapi kalau kita hanya membaca, menghayal, kita nggak tahu kita nggak tahu mana yang salah, atau mungkin kejadian di lapangan itu berbeda. Misal kita mau nyunat nih, kita tengok dari luar, bagusnya, rupanya sudah kita bius, kita buka, ini rupanya pimosis sananya, lengket rupanya kulitnya, nggak bisa, harus dibuka. Itu sakit ya? Sakit tuh. Di buku nggak dijelaskan bahwasanya anak-anak di Indonesia itu banyak itu di topik yang berbeda. Cara sunat, dia menjelaskan sunat untuk kemaluan yang normal. Pimosis di buku lain lagi itu adalah kelainan. Jadi kita harus baca kelainan. Tapi kalau kita praktek, kita dapat caranya, kita dapat penyakitnya. Itu maksudnya. Kau sering juga sunat gitu? Sering lah. Jadi macam mana? Pasti banyak lah kau tengok yang kelainan-kelainan gitu. Kalau masalah kelainan sih, kalau saya sunat ya. Kalau sunat ini dulu saya sering belajar sama guru-guru saya, abang-abang senior ya. Saya butuh sama mereka ya, saya baik lah, saya belajar gimana bang ini, insya Allah apa yang telah diajarkan mereka ya saya pakai lah sekarang. Kalau ditanya apa kelainan yang sering saya tengok, ya banyak lah. Pimosis sudah sering, lubang kencingnya nggak di depan sudah pernah saya tengok. Yang mana? Ya di bawah, ini malah di bawah ada. Jadi kalau udah kayak gitu macam mana? Jadi kalau kamu ragu, itulah gunanya komunitas. Komunitas suatu organisasi itu ada, itu kita untuk saling tanya jawab. Kalau kamu tidak mampu, bukan kamu harus bekerja sendiri solo. Telepon senior, bang, dokter, ini saya dapat kasus seperti ini, kayak mana ya dok? Itu gunanya suatu komunitas, organisasi. Jadi semerta-merta organisasi itu bukan untuk main-main, bukan, untuk saling membantu. Kita mau nanya sama siapa nih? Ini kayaknya lebih bagus ke dokter bedah atau dokter urologi, atau senior kita yang sering dapat kasus seperti itu, mungkin dia sudah berpengalaman. Lu tanya, gimana bang? Ini saya kerjakan aja atau macam mana? Atau ada teknik yang harus saya lakukan? Makanya dia kasih saran. Kalau terlalu turun ke bawah, lubang kencingnya jangan dikerjakan. Itu bukan tugas kita. Berikan kepada dokter bedah plastik, berikan kepada dokter urologi, biar mereka ngerjakan. Jangan semua kita ambil. Jadi di dalam hidup ini kita harus tahu di mana lapak kita. Jangan semua kita libas. Nanti kita kena getahnya nanti. Jadi kalau kita udah tahu, oh ini ranahku, ya udah kerjakan. Oh, ini bukan ranahku, jangan dipaksa. Kalau dipikir-pikir, sunat ini tugas orang bedah. Sebenarnya tidak ya. Sunat itu harus bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan. Baik itu dokter umum, wajib. Karena itu masuk dalam ujian. Dulu saya ingat, itu masuk ujian kami. Ujian nasional kedokteran. Sunat. Pernah nggak kau? Ini ada sedikit kasusnya. Jadi dia udah berumur nih. Berumur. Tapi dia pengen sunat. Pernah kau dapat pasien kayak gitu? Biasa itu pasien-pasien yang mualaf. Iya, atau iya sih. Pernah nggak kau dapat yang pasien? Pernah lah. Wah, itu dari kayak mana itu? Bisa. Ya namanya orang mau sunat ya kita harus terima. Yang nyunatnya dokternya laki-laki atau perempuan? Kalau perempuan dibius lagi atau enggak dia tuh? Ada namanya tata krama. Ya, namanya dia pasien laki-laki sudah dewasa, jangan dikasih perempuan. Jadi yang ngerjakan laki-laki lah. Anjir. Kenapa yang ditakutkan kalau dia perempuan? Nanti takutnya dia ereksi. Iya sih. Itu yang takut kita.
kalau sudah ereksi, Anjir. kalau di ereksi nanti susah nih, nggak boleh ereksi disunat, Iya. berdarah-darah. Pernah kau dapat berdarah? Kalau berdarah pernah, tapi kalau ereksi kamu sunat nggak pernah ya, karena ereksi itu wajib, itu nggak boleh disunat. Kenapa? Nanti bisa berdarah, karena semua akumulasi darah ke situ semua. Iya, benar. Jadi waktu kita potong tuh udah habis, Oh. hajat kita. Jadi, Ngapai pasien tuh pernah nggak kayak darahnya nyemprot ke muka zut semua gitu? Belum. kalau sunat nggak pernah sampai nyemprot gitu, tapi kalau waktu operasi, ikut operasi sama dokter dulu saya waktu koas, saya jadi asisten pernah Gitu. nembak ke masker saya pernah. Itu namanya kena arteri misalnya, pembuluh darah besar. Nggak pucat kalau nengok darah gitu. Dulu sebelum jadi dokter dulu. Pas masih awal-awal masuk ke. Kalau pertanyaan seperti ini jangan ditanya sama saya, keluarga saya udah orang kesehatan. Coba tanya orang yang memang basisnya nggak ada orang kesehatan. Mual. Biasa dia mual karena dia nggak pernah sama sekali nengok, di rumahnya nggak pernah nengok gitu. Kalau saya sering nengok, dari mama saya itu sering nampak, makanya saya juga mulai biasa. Yang terpenting dalam bedah itu adalah pikiran yang tenang. Jadi kalau misalnya kita dalam operasi kita tidak tenang, perdarahan banyak, kita tidak tenang, kita nggak bisa berpikir. Yang kita pikirkan adalah lari atau enggak, itu nggak bisa. Yang kita pikirkan adalah kayak mana caranya menghentikan perdarahan. Makanya kita harus tenang, cari perdarahan. Makanya orang dokter bedah itu dia orang-orang dengan konsentrasi yang tinggi. Makanya saya salut sama dokter-dokter bedah ini. Jadi kau nggak ada rencana ngambil spesialis bedah? Oh, mau lah, saya mau jadi orang yang keren ya. Tapi tanganmu tremor nggak? Enggak, saya udah pernah coba aplikasi yang tangan tremor itu. Tidak. Rupanya nggak tremor, tapi bukan itu yang dibutuhkan ya. Untuk menjadi seorang dokter spesialis, dokter bedah bukan hanya tangan yang tak tremor yang dibutuhkan, tapi kompetensi. Ketenangan jiwa. Ya, kompetensi. Jago pun kau tenang jiwamu, tapi kalau kau nggak mau ngambil sekolah bedah, nggak bisa juga jadi dokter bedah. Jadi yang penting harus sekolah ya. Kayak manapun ada dokter yang kalian bilang ini dokternya nggak jago, ini dokternya nggak jago, dia sudah dokter spesialis loh, dia sudah lulus, dia sudah melewati masa-masa yang berat, dia sebenarnya jago, hebat di bidang dia. Coba mungkin kalian bertanya tidak di bidang dia, ya salah, nggak nyambung. Iya sih, betul. Makanya kalian tanya yang berhubungan dengan kasus dia lah. Betul. Terkadang masyarakat ini suka-suka Iya. tanya rambut ke dokter bedah, ya nggak nyambung. Tanya rambut ke dokter kulit lah, dokter kecantikan, biar nyambung. Berarti berhubungan dengan darah semua itu ya? Darah, sebenarnya kalau darah itu lebih ke dokter obgyn ya. Ya, kandungan ya, dia bloody ya, sangat berdarah, bloody walk. Itu ngeri ya, saya lemas itu. Karena darahnya banyak kali, sekali berdarah mau seember-ember, ngeri. Ya, makanya ibu yang melahirkan ini dia salut saya. Makanya anaknya sampai 7 itu ngeri kali tuh. Ini lagi, ada satu pasien kena pisau atau parang gitu kan, atau Iya. apa gitu, bebelah lah di tangannya. Ya, Kau ngejahitnya biasa aja atau kayak mana nih ya? ya santai lah. Kita tengok dulu kedalaman lukanya. Kita Misalnya tengok. agak dalam 5 cm atau 4 cm kan dalam kali itu. Sekarang Jadi bebelah gini. organ yang krusial itu adalah organ ini, tengah, sentral. Itu krusial. Kenapa? Kalau misalnya ada suatu benda yang menancap, kita nggak boleh langsung cabut. Iya, kayak mana itu? Itu nggak boleh. Soalnya tikam nih dia nih. Cuk. Nggak boleh dicabut. Tadi? Biar kau baik kan. Aduh, sinilah Pak, aku cabut. Sekarang gini, di situ ada pipa. Masuk tusukan. Jadi kan tadi darahnya ini kan ya udah terhambat. Dia cuma darah yang lain, tapi kamu cabut. Dia nampak lah lubangnya, keluarlah darahnya. Ya ngocor ya. Ngocor lah. Jadi kalau dia kena organ sentral, saran bawa aja itu semua tuh yang lengket-lengket itu ke rumah sakit. Biar orang rumah sakit yang ngerjakan. Jangan sok baik, niatnya baik. Ini Itu- Pak, saya cabut Pak. Aduh. Itu dengan pisau bekarat tuh kayak mana tuh? Pisau bekarat. Atau parang yang bekarat atau Mau apa? bekarat, mau tajam, intinya jangan dicabut. Bawa ke rumah sakit. Anjir. Mau bekarat jangan dicabut. Kecuali tadi kalau kena organ-organ tangan ya, masih belum putus ya.
kamu masih bisa prediksi, oh ini nggak kena organ besar. Ya udah, kalau misalnya udah tercabut, ya jahitlah situasional. Sampai ke rumah sakit foto, takutnya kena pembuluh darah besar itu. Pembuluh darah besar itu nggak akan bisa berhenti ya, karena dia langsung kena pembuluh darah besar yang saya maksudnya arteri ya. Karena dia itu langsung kena sama jantung. Jadi dia itu jantung kita gini, ya dia airnya gini. Nah, ngerti maksudnya? Jantung kan ya air yang di situ pipanya ya dia ngikutin jantung, ya dia. Berarti kayak di film-film itu tuh ya. Nah, kalau dia vena, dia kan nggak langsung dari jantung, dia ke jantung. Jadi dia kayak air. Ya udah kalau luka ya ngalir, nggak gitu. Jadi arteri itu dia lebih berbahaya. Kenapa? Karena dia belum sempat terbentuk yang namanya itu bekuan darah, dia sudah kena tekan. Jadi bocor lagi. Dia harus segera ditutup. Berarti kayak di film-film tuh gitu tuh ya. Iya. Muncrat. Nah, jadi kalau misalnya vena ya kena ngalir, udah jahit aja. Aman gitu. Tapi kalau arteri jangan ya. Itu serahkan aja di rumah sakit. Orang itu punya peralatan yang lengkap, ruangan yang bersih. Yang penting itu ruangan yang bersih dan peralatan. Kenapa? Kalau kita operasi ini pinggir-pinggir jalan ini, wah memang cantik hasilnya. Coba nanti sampai rumah, pasti nanti bernanah-nanah itu. Nggak usah gitu. Iya, karena dia nggak bersih, kurang steril. Nah, yang ditakutkan setelah operasi itu adalah bukan gagalnya operasi. Dokter bedah itu bukan takut gagal operasi. Orang tuh pasti berhasil. Yang ditakutkan itu adalah infeksi setelah operasi yang paling sering. Sama perdarahan tadi lah paling sering gagal itu. Karena kita nggak tahu perdarahan setiap orang itu berbeda-beda. Karena dia kan pembuluh darah itu dia percabangannya beda, tapi pembuluh darah utama tetap sama. Pembuluh darah itu dia ada yang sama antara orang yang satu dengan yang satu. Tapi pembuluh darah kecil-kecilnya itu yang berbeda. Karena dia akan memperdarahi atau ngasih nutrisi ke organ-organ yang tertentu. Ya orang yang makin besar pembuluh darahnya makin banyak lah. Berarti orang gemuk gitu? Oh banyak pembuluh darah, lemaknya pun butuh darah itu. Ya, gitu dia. Aduh, oke lah, udah berat kali pembahasan kita hari ini. Gila, main 42 menit. 42 menit? Gila. Oke lah ya, sekian, terima kasih, wassalam.